Today I'm here at Bulukumba Regency. As you can see right behind me stood tall the PNC statue as one of the most iconic parts of Bulukumba Regency. In this place, I'm going to take you guys with me to explore the city. But first, let me tell you about Bulukumba Regency. So located in the eastern part of South Sulawesi province and the southeast part of Makassar city, Bulukumba Regency is known as the Buta Panrita Lopi, which stands in Bahasa Makassar as the land of PNC boat craftsmen. So today, as I said before, I'm taking you guys with me to explore this very place, but I'm also going to take you to one of the most famous beach lodges here at Cape of Bira. So without further ado, I'm taking you guys with me. Let's go. Hi there guys, so I have arrived at the Bira beach and right now I'm at the Panda Beach Inn or resort in this case. And yes, tomorrow agenda we will be visiting the PNC boat craftsmaker and we are going to explore this very place, Bira Beach. So stay tuned for tomorrow. I'll see you there. Bye! Hi and good morning. Today I'm at Bira Beach. As I said yesterday, we are going to explore this place. But first, let me tell you, after 6 hours of driving from Makassar to this rustic paradise, I think it is worth the long hours of sitting. Located 45 minutes from Bulukumba Regency and 165 kilometers from Makassar city, this place is the perfect choice for your trips or for your holidays. As you can see right behind me, there's a lot of activities out there. There are boats, there are kayaks, there are snorkeling. I think they're right there. So yeah, this place, as you can see, the perfect gradation of the sea, the beautiful blue crystal-like water and the white sandy beach. It is the perfect paradise for you. Right now, I'm here at September during work days. If you're looking out for something peaceful, looking out for a moment of solitude, I think this kind of day works for you. But if you're looking for a week with a family or with friends, then I think major holidays or weekends is the perfect time for you. So if you think about it, just check it out. So yeah, I'm going to take you with me. We're going to have a walk with you. So come on, let's go. Coralia namanya. Hello guys, today I'm here at Bentilang or known as the boat workshop. Today with Pak Taufik or Sir Taufik, and he will be here to talk with me, give me insight more about the PNC boat. So introduce yourself, sir. Kenalkan nama Pak. Yeah. Baik, nama saya Taufik. Saya adalah pelaksana tugas di dalam pembuatan kapal Bentilang. Di Bentilang ini saya sedikit menjelaskan prosesi awal pembuatan kapal. Ini adalah lunas, dekil. Pada saat prosesi awal itu ada ritual yang kita laksanakan. Oh, jadi sebagai prosesi awal bahasanya itu adalah Annata. Annata. Jadi setelah ini diluruskan semua, dihaluskan, terus
kepala tukang dengan para anggota-anggota dari kepala tukang tersebut melakukan penghalusan. Setelah itu ada ritual bakar kemenyam dengan ayam, sepasang ayam jantan dan betina. Setelah itu ada pahat dengan palu di bagian depan. Prosesi awal itu mulai anakta di bagian depan. Di bagian depan. Setelah dihaluskannya semua, prosesi awal anakta setelah digaris oleh kepala tukang. Kepala tukang memegang pahat, ini palu. Terus potongan ini, potongan dari pahat ini tadi, dari kayu ini diambil dimakan oleh dari pihak kami galangan dengan kepala tukang, tapi tidak ditelan kayunya, dikembalikan ke kemenyang. Setelah itu dipotong pakai sinso. Biasanya kalau dulu itu menggunakan gergaji. Kalau sebesar ini sekarang seiring dengan perkembangan zaman sudah canggih menggunakan sinso. Tapi ini potongan ini tidak bisa jatuh ke pasir, harus ditahan. Setelah ditahan itu diangkat, potongannya dibuang ke laut. Alasannya kenapa Pak? Tidak boleh jatuh di bawah pasir? Tidak boleh jatuh. Seperti itulah ritualnya. Itu dari nenek moyang kami. Penjelasannya ada maknanya. Mungkin kayak membawa sial atau seperti ini. Iya betul. Iya, Pak. Jadi dibuang ke laut. Setelah itu, setelah ini dari sini di tengah-tengah dari lunas ini, garis tengah kapal. Diambil lagi dimakan. Yang penting sudah di dalam mulut. Setelah itu di belakang. Seperti itu seterusnya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama di bagian belakang, bagian terus depan dulu. Bagian depan, tengah, lalu belakang. Iya. Cuman bagian depannya harus dipotong. Kalau di bagian belakang tidak dipotong, tidak perlu dipotong. Cuman cungkil saja kayunya baru gitu. Terus proses selanjutnya pemasangan papan pertama. Papan pertama itu kita mulai dari bagian tengah. Dari tengah ada lewat misalnya kayu 8 meter lewat 4 meter ke belakang. Pemasangan pertama kiri kanan. Begitu dan seterusnya. Setelah itu prosesinya sampai ini. Kita bisa lihat ke atas. Pemasangan gading, tulang kapal. Ya, Tulang kapal. Yang berdiri ini, Pak. Yang berdiri ini. Balok. Gading kapal atau tulang kapal. Bagaimana dengan material yang digunakan Pak untuk kayu-kayu ini? Material yang digunakan kalau tergantung dari besarnya kapal. Kalau mulai material kayu besi yang digunakan itu mulai dari ukuran 20 meter itu papannya 5 cm. Ketebalan 5 cm. Kalau sebesar ini ketebalan 10 cm. Ini berjenjang ukurannya mulai dari awal sampai ke atas. Kalau bagian paling bawah itu ukurannya paling besar, paling beda 1 cm di atasnya. Seterusnya sampai 1 cm tambah terus 1 cm. Iya, dikurangi 1 cm ketebalannya. Tadi kita sudah jelaskan soal bagaimana alur ritual untuk pertamanya Pak. Bagaimana dengan proses pembuatannya dari awal sampai akhir? Proses pembuatannya gambarannya seperti ini karena ini sudah pekerjaan kamar, konstruksi bagian atas. Iya. Itu kan ada beberapa lembar papan yang di tengah. Iya. Yang di tengah mulai dari misalnya kita berhitung ganjil dari 5 ketebalannya sama. Terus di atasnya 5 atau sampai 7 ketebalannya sama papannya. Beda 1 cm. Ini paling tebal ketebalan papan ini kapal sebesar ini. Yang di atas itu yang terakhir 6 cm. Jadi setelah semua papan ini baru ruangan-ruangan kamar yang di atas. Pekerjaan ini lagi dulu tulang kapal. Jadi setelah papan, proses selanjutnya itu tulang kapal. Tulang kapal. Jadi seperti apa itu proses kalau untuk tulang kapal? Seperti ini di atas. Yang gading ini tadi. Gading. Ya. Jadi setelah papan, gading kapal, berikutnya apa? Terus papan dalam. Papan dalam. Setelah itu balok geladak. Geladak kapal. Geladak. Terus pekerjaan papan pagar.
pagar di luar dari gading ini, pagar, terus pekerjaan dek, papan dek. Nah setelah itu baru bangunan konstruksi kamar. Biasanya kalau kontrak di sini tergantung dari pemesan kapal. Kalau dia sudah memiliki gambar perencanaan, kita lanjutkan pengerjaan kapalnya. Tadi kita sudah jelaskan soal ritual, sudah pembuatan. Jadi bagaimana kalau misalnya kapalnya sudah jadi, apa ada lagi ritualnya kalau sudah mau turun ke laut? Kita bisa jelaskan itu ritualnya seperti apa? Ritual peluncuran itu H-1 peluncuran. Ada acara namanya barsanji. Baca-baca dan baca doa, terus pembacaan ayat suci Al-Quran di kapal. Dalam hal ini tidak ada yang melenceng dari konteks agama Islam. Tidak ada ritual itu. Makanya ritual itu yang sebenarnya yang diakui oleh UNESCO. Oh iya. Budayanya, warisan budaya tak benda. Yang diakui oleh UNESCO adalah ritual kita. Mulai dari acara An-Natta sampai barsanji, prosesi sebelum peluncuran kapal. Itu yang diakui UNESCO. Jadi yang pesan kapal juga menyaksikan proses barasanji itu. Yang punya kapal harus hadir untuk proses barasanji. Proses barasanji. Jadi siapa peran orang-orang yang datang untuk proses barasanji tersebut, Pak? Proses barasanji itu dilaksanakan oleh seorang imam masjid. Terus jamaah masjid minimal 10 orang. Minimal 10 orang yang harus hadir dari imam masjid. Dari imam masjid dengan jamaahnya. Ya, memang di sini ada khusus untuk guru barsanji namanya. Sudah kayak disiapkan. Sudah ada grupnya mereka masing-masing. Jadi setelah itu harus didampingi oleh pembuat kapal, kepala tukang, dan pemilik kapal. Jadi yang ada di ritual awal tadi itu yang cungkil kayu itu juga hadir di ritual peluncuran kapal. Nah, setelah selesai semua konstruksi. Jadi siapapun itu yang pesan harus datang untuk pas proses ritual atau bisa diwakili. Dari pihak keluarganya atau dari pihak perusahaan. Jadi itu yang membuat kapal pinisi sangat unik ritualnya. Ada banyak yang uniknya di kapal ini, kapal kayu termasuk pinisi. Mungkin bisa kita sebutkan apa keunikannya itu yang kita tadi bilang. Unik dan orang yang dari luar tidak bisa meniru. Lengkungan ini, dunia modern pun dengan teknologi itu dia tidak mampu, kecuali mereka adalah pembuat kapal besi. Tapi konteksnya beda kan, ini dari kayu. Kayu itu uniknya dari bahan kayu. Gading keunikannya, dan orang dari luar itu sampai tidak sampai mengatakan amazing. Kekuatannya. Mereka sangat kagum dengan kokohnya ini kapal pinisi. Tadi kan kita bilang kalau misalnya kapal pinisi itu tidak terpengaruh sama modernitas atau segala macam. Bagaimana untuk proses pembuatannya itu dibandingkan sama kapal-kapal di luar? Kapal pinisi yang bedanya itu dari lama proses pembuatannya. Iya, baik. Kapal pinisi ini yang dibangun dengan kayu, konsepnya sudah ada di sini, tradisional dan modern. Yang sedikit saya jelaskan, tradisionalnya itu adalah bahannya dari kayu. Tiang layarnya ada layar. Yang dulu orang-orang dulu pakai itu berlayar tanpa mesin adalah layar. Dia mengikuti arah mata angin. Terus konsep modernnya ini adalah dia menggunakan mesin. Sistem kapal besi kan. Mereknya yang berbagai macam, Mitsubishi, ada Yanmar. Oh, jadi punya kita juga mengaplikasikan mesin? Iya, mesin kita tidak tanggung, tapi pemiliknya yang beli, kita pasangkan. Sistem modernnya mulai dari permesinan, sistem tangki air, penampungan, sanitasi, sampai pembuangan, pipa-pipa, plumbing, elektrikalnya itu modern. Modern dia sama dengan hotel. Sama dengan instalasi listrik ini nanti setelah terpasang semua lightingnya. Oh iya. Kalau dia jalan malam, dia kayak hotel. Tapi dari outlook dari luarnya, misalnya kalau kita lihat dari laut itu tetap pinisi,
tahu kalau Tetap Cicalengka itu Pinisi. Pinisi. Tapi dari dalam interiornya itu sudah modern. Modern. Sudah modern. Oh, jadi Modern kita sekali. Nama kapalnya ada Senja 1, Senja 2. Kalau ini Supraba sama Arua. Arua itu kapal kecil tapi pemiliknya orang Indonesia, asli Indonesia. mereka Surabaya. sendiri yang tentukan nama kapalnya atau Iya. Mereka. mungkin kita menyarankan kayak nama kapal Kita yang cuma bagus. sarankan Aha. karena nama kapal itu sebenarnya kalau kita di sini identik itu kapal adalah seorang perempuan. Itu sudah Makanya- menjadi tradisi ya Pak. Ada kapalnya Pak JK, Iya. Pak Yusuf Kala pada saat dia menjabat wakil presiden dibuat di sini di sebelah galangan yang di sebelah. Ritualnya di sana. Namanya Ibese. Ibese identik dengan perempuan Iya. Bugis. Jadi kapal itu adalah layaknya seorang perempuan. Dirawat seperti, dipercantik seperti seorang perempuan. So there you have it. We have talked about the art of craftsmanship, and we also talked about Pinisi boat novelties such as modern adaptability. Now after this, we are going to visit one of Bulukumba Regency tourism hotspots. So yes, come along with me. Let's get going. Hello, today is my last day at Bulukumba Regency. Right now, I'm at Aparalang Beach and I will take a stroll up there and we are going to have fun. But I guess that's a wrap for us, so I'll see you next time. Bye guys!